Record loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, mohon izin rekan-rekan. Kami dari kelompok 2 akan membahas persimpangan tidak sebidang. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 2 kami. Yang pertama ada Gifari, yang kedua ada Wahid, yang ketiga ada Bagas, yang keempat ada Zendi. Baik, untuk penjelasan berikutnya itu mengenai persimpangan jalan tidak sebidang akan dijelaskan oleh rekan Gifari. Pada rekan Gifari disilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang persimpangan jalan tidak sebidang. Persimpangan jalan tidak sebidang merupakan suatu kombinasi jalur-jalur utama yang berada pada level yang berbeda dengan jalur-jalur penghubung. Jalur penghubung itu dapat berupa yang pertama hubungan langsung atau direct untuk arus lalu lintas yang relatif besar. Yang kedua ada semi langsung atau semi direct. Dan yang terakhir yaitu tidak langsung atau indirect untuk arus yang relatif kecil. Ketentuan umum pemilihan jenis persimpangan jalan tidak sebidang. Yang pertama, yaitu perlu memperhatikan aspek biaya dan manfaat. Yang kedua, perlu memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Dan dilengkapi dengan landscape yang mana harus memperhatikan topografi, kondisi tanah, dan vegetasi, serta kesesuaian dengan geometri jalan. Yang ketiga, perlu memperhatikan peran, fungsi, dan kelas dari jalan-jalan yang dihubungkan. Yang keempat, perlu memperhatikan faktor ketersediaan jalan lahan. Saya ulangi, yang keempat itu perlu memperhatikan faktor ketersediaan lahan. Yang kelima, perlu memperhatikan rencana secara bertahap. Yang keenam, memberi kebebasan kepada perencana untuk memilih tipe yang paling sesuai di antara yang memenuhi persyaratan. Yang ketujuh, dapat berupa tipe lain karena pedoman ini tidak mencakup seluruh variasi yang mungkin ada. Selanjutnya rekan Bagas. Berikutnya yaitu ada kodifikasi jenis-jenis persimpangan jalan tidak sebidang. Yang pertama, kaki tiga. Di antara kaki tiga ini memiliki tiga jenis. Yang pertama ada trumpet atau biasa kita sebut dengan trompet. Jenis yang kedua yaitu double trumpet atau trompet ganda. Yang ketiga segitiga langsung. Nah, model yang kedua biasa kita sebut dengan diamond. Diamond itu ada 6 jenis. Jenis pertama yaitu ada konvensional diamond atau diamond biasa. Yang kedua yaitu kompres diamond atau diamond rapat. Yang ketiga ada split diamond atau diamond terpisah. Yang keempat ada split diamond with frontage road atau diamond terpisah dengan jalur lambat. Yang kelima ada konvensional diamond with frontage road atau biasa kita sebut dengan diamond biasa dengan jalur lambat. Dan yang model terakhir dari diamond yaitu reverse diamond with X pattern atau diamond dengan pola X. Nah, ada juga kodifikasi jenis jalan ketiga yaitu biasa kita sebut dengan single point urban interchange atau SPUI atau single point diamond interchange atau SPDI. Dalam jenis ini yaitu ada SPUI atau SPDI. Nah, yang model yang keempat ada full clover leaf atau biasa kita sebut dengan daun semanggi baku. Nah, yang kelima ada partial clover leaf atau pardo atau semanggi parsial. Nah, semanggi parsial ini ada 5 jenis, yaitu yang pertama semanggi parsial A 2 kuadran, semanggi parsial A 4 kuadran, semanggi parsial B 2 kuadran, semanggi parsial B 4 kuadran, dan semanggi parsial AB atau diamond terlipat. Nah, model terakhir itu ada direct langsung. Nah, langsung ini ada terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu direksional atau langsung. Yang kedua ada semi direksional atau semi langsung atau turbin. Dan yang terakhir ada fully direksional atau sangat langsung. Baiklah, terima kasih untuk Pada rekan rekan Bagas, Gifari. Ya, rekan Gifari. Baiklah, terima kasih untuk rekan Gifari. Selanjutnya, ini ada pertama untuk tipe-tipe simpangnya. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan Zendi Wahyu Nugroho. Pada rekan Zendi disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe 5, yaitu kompres diamond ataupun diamond rapat.
Berdasarkan matriks pemilihan jenis persimpangan tak sebidang dengan kodifikasi 05, maka dapat diketahui bahwa simpang ini memiliki 1. Jumlah kaki simpang 4. 2. Kondisi arus lalu lintas belok kanan kecil. 3. Kondisi kebutuhan lahan kecil. 4. Kapasitas rendah. Yang kelima, biaya konstruksi relatif rendah. Berikutnya, kecepatan kendaraan terbilang sedang. Yang ketujuh, kelas kedua jalan yang berpotongan kalau peran berbeda. 8. Tersedianya simpang bersinyal pada jalan minor. Kemudian yang terakhir, tidak dapat digunakan untuk operasi jalan tol. Berikutnya rekan Bagas. Kemudian ini adalah contoh gambar untuk tipe 05 ataupun kompres diamond. Kemudian selanjutnya yaitu matriks pemilihan jenis persimpangan jalan tidak sebidang untuk kodifikasi 05. Yang pertama yaitu jumlah kaki simpang, yaitu persimpangannya 4. Kemudian selanjutnya kondisi arus lalu lintas untuk belok kanan terbilang kecil. Kemudian kondisi kebutuhan lahan juga termasuk kecil. Kemudian berikut ini adalah matriks pemilihan jenis persimpangan jalan tidak sebidang untuk kodifikasi 05. Untuk kapasitasnya yaitu terbilang rendah. Untuk biaya konstruksinya juga relatif rendah. Untuk kecepatannya terbilang sedang. Kemudian selanjutnya yaitu kapasitasnya, kondisi peran kedua, saya ulangi, kondisi peran kelas kedua jalan yang berpotongan, yaitu kalau peran berbeda. Untuk ketersediaan simpang bersinyal pada jalan minor ada. Kemudian untuk selanjutnya, set 10. Terima kasih untuk rekan Zendi telah menyampaikan tentang tipe 05. Selanjutnya yaitu tipe 11 daun semanggi baku yang akan disampaikan oleh rekan LM Wahid Wijaya. Pada rekan LM Wahid Wijaya, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai tipe selanjutnya. Untuk yang pertama tadi yaitu tipe diamond, sekarang yaitu tipe 11 daun semanggi baku. Untuk gambarnya sendiri atau contoh dari simpang dari daun semanggi baku itu dapat dilihat pada gambar, di mana gambar ini diperoleh dari Google Maps. Selanjutnya, untuk tipe 11 daun semanggi, persimpangan diperuntukkan untuk simpang dengan 4 kaki, arus lalu lintas, pergerakan belok kanan relatif lebih kecil dan dari arah lainnya diberi hubungan tidak langsung atau indirect. Arus menerus agak terganggu oleh adanya pergerakan jalanan. Selanjutnya, tingkat keselamatan atau keamanan lebih tinggi akibat adanya rem atau jalan penghubung tidak langsung tersebut. Selanjutnya, kebutuhan luas lahan persimpangan tidak sebidang relatif tinggi, memiliki kapasitas relatif sedang, biaya konstruksi yang dikeluarkan relatif tinggi. Bentuk ini dapat dioperasikan pada jalan tol, pintu masuk atau keluar. Kelas dan peran jalan sama pada setiap ruas jalannya. Tidak diperlukan kontrol sinyal. Kecepatan operasi kendaraan di jalan relatif tinggi. Selanjutnya, dan adalah matriks jalan tersebut. Untuk karakteristik simpang pada daun semanggi baku yaitu ada pada 11, yang mana untuk jumlah kaki simpangnya yaitu persimpangan 4, kondisi arus lalu lintasnya yaitu kecil, kondisi kebutuhan lahan besar.
Selanjutnya, kemudian matriks selanjutnya yaitu menunjukkan untuk tipe 11 yaitu kapasitasnya kapasitas sedang, biaya konstruksinya relatif tinggi, dan juga kecepatan yang beroperasi yaitu kecepatan tinggi. Kemudian untuk kondisi peran atau kelas kedua jalan yang berpotongan pada tipe 11 yaitu kalau peran sama, ketersediaan simpang bersinyal pada jalan minor tidak ada, dan juga untuk tipe jalan ini simpang ini tidak dapat digunakan untuk operasi jalan tol. Oke, terima kasih untuk rekan Wahid. Nah, selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan tipe keempat yaitu konvensional diamond atau diamond biasa. Berdasarkan metrik pemilihan jenis persimpangan tak sebidang dengan kodifikasi 04, maka dapat diketahui bahwa simpang ini memiliki jumlah kaki simpang 4, kondisi arus lalu lintas belok kanan kecil, kondisi kebutuhan lahan kecil, kapasitas sedang, biaya konstruksi relatif rendah, kecepatan kendaraan tinggi, kelas kedua jalan yang berpotongan kalau peran berbeda, tersedianya simpang bersinyal pada jalan minor, dan yang terakhir yaitu tidak dapat digunakan untuk operasi tol. Berikut adalah contoh gambar dari persimpangan diamond biasa. Dan untuk kodifikasinya dapat dilihat pada tabel ini yaitu di tabel 04, di mana jumlah kaki simpang yaitu 4, kondisi arus lalu lintas belok kanan itu kecil, dan kondisi kebutuhan lahan kecil. Dan selanjutnya yaitu mengenai kapasitasnya sedang, biaya konstruksinya yaitu biaya relatif rendah, dan juga kecepatan yaitu kecepatannya yang tinggi. Dan juga mengenai kondisi peran atau kelas kedua jalan yang berpotongan, yaitu memiliki peran berbeda, dan ketersediaan simpang bersinyal pada jalan minor ada. Dan juga untuk yang terakhir, tipe simpang 04 ini yaitu diamond biasa tidak dapat digunakan untuk operasi tol. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.